Halo guys, masih bersama Jalur Global Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pergantian Panglima TNI. Untuk lebih jelasnya, simak video ini guys, yang saya kutip dari CNN Indonesia. Selamat menonton. Surat Presiden Pergantian Panglima TNI akan diterima pada 28 November mendatang. Awalnya surat ini dikabarkan akan diterima DPR pada Rabu sore, namun ditunda karena kegiatan Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani yang menghadiri acara ASEAN Interparliamentary di Phnom Penh, Kamboja. Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, tertulis proses pergantian Panglima TNI harus selesai 20 hari sebelum DPR masuk masa reses, yang artinya paling lambat pada 24 November. Sekjen DPR RI Indra Iskandar merinci penyerahan surat Presiden pada 28 November mendatang hanya penyerahan secara resmi, sedangkan surat Presiden masuk tertanggal 23 November 2022. Maka hal ini tak akan melanggar aturan dan mengganggu mekanisme pergantian Panglima TNI di DPR. Dari Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Menseknek kepada Ketua DPR, direncanakan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 November. Sesuai dengan aturan yang ada, nanti secara teknis akan diatur lanjutan dari usulan surat tersebut. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad enggan menyebut nama yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ia mengaku belum mendapatkan bocoran apapun, namun ia memberi sinyal sosok Panglima TNI selanjutnya sama dengan sosok yang kerap diberitakan di media. Kala ditanya nama Laksamana Yudo Margono, Dasko tak membantah ataupun membenarkan. Ada nama Pak Yudo muncul nih. Dari mana ya? Katanya isunya Pak Yudo yang akan. Oh, kalau mengenai siapa yang akan menjadi Panglima, tentunya kita akan tahu setelah suratnya kita baca dong. Kan ini suratnya aja belum sampai, kan saya bukan peramal. Tapi yang abang dengar? Ya kalau yang kita dengar sama seperti yang teman-teman wartawan dengar lah, kira-kira begitu. Sebelumnya pada Senin lalu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono diketahui bertemu dengan Mensesnek, sementara dua Kepala Staf lainnya tak terlihat berkunjung ke kantor Sekretariat Negara. Diana Valencia, Indra Setiawan Widodo, Jakarta. Nah, mengenai pergantian Panglima TNI ini, Prabowo menyoroti sosok Laksamana Yudo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal pergantian TNI ini menjelang berakhirnya masa kedinasan Jenderal Andika Perkasa yang sebentar lagi memasuki masa usia pensiun. Prabowo menyoroti sosok Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Dia optimis Laksamana Yudo mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI jika nantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira beliau atau Yudo mampu kalau dipilih. Ya, saya kira mampu, semuanya baik-baik, ujar Prabowo saat menghadiri acara IDEA Fed 2022 di Jakarta Jumat 25 November 2022 kemarin. Prabowo tidak menjawab secara perinci ketika ditanya soal sosok Panglima TNI yang dibutuhkan saat ini. Meskipun demikian, mantan Danjen Kopassus itu meyakini Presiden akan memilih sosok terbaik. Ya, saya kira Presiden pada saatnya dan DPR akan menentukan yang terbaik, ucapnya. Saat ini ada 3 calon Panglima TNI yang berpeluang menggantikan Jenderal Andika. Selain Yudo, ada Kepala Staf
Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf Angkatan Laut Udara KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan pengumuman resmi terkait surpres calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan diterima DPR RI akan diumumkan pada Senin 28 November 2022. Kesepakatan antara Ibu Ketua DPR dengan Pak Menseknek itu akan disampaikan secara resmi pada 28 November hari Senin besok, ucapnya. Indra mengatakan hal tersebut lantaran masih menunggu kegiatan Ketua DPR Puan Maharani yang sedang menghadiri 43 tahun General Assembly of ASEAN Interparliamentary atau AIPA di Phnom Penh, Kamboja. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan tak ingin berandai-andai terkait pergantian Panglima TNI. Karena itu diminta kepada semua pihak untuk menunggu siapa nantinya yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Saya tidak berandai-andai dalam jabatan Panglima TNI itu, ucap Yudo Margono di sela-sela peresmian peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Ibtidaiyah atau MI Al-Fatwa di pedalaman Lebak, Banten Kamis kemarin. Pergantian Panglima TNI ini katanya sudah diajukan oleh Menteri Sekretariat. Oleh sebab itu, kata dia, pergantian Panglima TNI itu dilakukan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya dan bergantung keputusan Presiden Joko Widodo. Sekarang saya tidak berandai-andai dalam pergantian Panglima TNI itu, tetapi setelah dilantik nanti saya sampaikan juga, kata Yudo. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan mengenai surat yang dikirim ke DPR, sedangkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR sedang di luar negeri. Ferry Amsari mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan surat presiden atau surpres yang dikirim pemerintah ke DPR diterima langsung oleh ketuanya. Jika ketua DPR sedang berhalangan atau bepergian, penerimaan surpres bisa diwakilkan oleh pimpinan DPR lainnya. Pernyataan Ferry ini menanggapi kabar penundaan pengiriman surpres pergantian Panglima TNI dari pemerintah ke DPR lantaran Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berada di luar negeri. Kalaupun Puan di luar negeri, jabatan Ketua DPR itu kan tidak pergi bersama dia. Secara administratif kan bisa dijalankan oleh Wakil Ketua DPR dan lain-lainnya, kata Ferry kepada Kompas.com pada Kamis 24 November 2022 kemarin. Ferry juga mengatakan Wakil Ketua dan perangkat DPR lainnya berfungsi untuk membantu kerja-kerja Ketua DPR, termasuk menggantikan tugasnya jika sedang berhalangan. Dalam sistem parlemen tanah air, ada 4 Wakil Ketua DPR dengan bidangnya masing-masing. Dengan jumlah tersebut, menurut Ferry, Wakil Ketua DPR seharusnya bisa mewakilkan agenda-agenda ketatanegaraan yang tak bisa ditangani ketua. Tidak boleh kemudian hanya karena seorang pejabat ke luar negeri agenda administrasi ketatanegaraan tertunda-tunda, ujarnya. Nah, demikianlah guys video dari saya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan juga manfaat untuk kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.